Saya membuka secara resmi pertemuan ini. Adolf Kambuaya, Sekretaris Bapeda Provinsi Papua, membuka secara resmi pembahasan laporan akhir kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan tahun anggaran 2022 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua pada Kamis 15 September 2022. Kegiatan tersebut mengundang OPD, NGO, dan LSM yang berkaitan dengan penurunan sunting secara nasional di seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan digelar di salah satu hotel di Kota Jayapura. Adolf Kambuaya SHMSI, Sekretaris Bapeda Provinsi Papua, mengatakan program nasional bicara soal sunting atau kemiskinan. Tugas ini sudah didelegasikan ke masing-masing provinsi untuk segera dilakukan. Tugas ini kalau dilakukan seperti biasa saja, nanti hasil akhirnya tidak akan ada. Daerah masing-masing harus membuat perencanaan bagaimana strategis menanggulangi stunting di Papua melalui proses pelatihan. Angka kemiskinan tidak pernah naik dan angka IPM masih tetap sama. Masih tetap di urutan ke-34 dari 34 provinsi di Indonesia. Sementara birokrasi di Provinsi Papua tidak memanfaatkan hasil kajian lembaga pengkajian di Papua. Inovasi itu jangan bicarakan jauh dan stunting berbicara dari beberapa sektor yang dibuat daftar untuk dibagikan ke OPD yang hadir. Dari stunting itu OPD yang bersangkutan akan berkontribusi di mana selalu siap untuk masyarakat dan anak-anak Papua. Papua yang urutan kemiskinan nomor 34 dari 34 provinsi tetapi APBD-nya urutan ke-6. Kapasitas fiskal itu nomor urut ke-6 di seluruh Indonesia. Hal ini tidak seimbang. Nanti disusun dalam rencana itu, kepala dinas secara resmi akan dikirim ke semua OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Menginspirasi kawan-kawan dari bidang penelitian ini harus menyusun rencana kegiatan penelitian tentang stunting, dan itu diprogramkan lalu kemudian mereka kerjasamakan dengan pihak perguruan tinggi yang punya hak untuk melakukan penelitian perguruan tinggi. Kalau teman-teman di badan penelitian ini hanya sebagai yang mendrive kegiatannya saja, tapi yang melakukan kajian itu dari pihak perguruan tinggi. Jadi mereka swakelakan untuk modelnya seperti apa atau kasih ke mereka yang mau kerjakan, itu seperti itu. Angka kemiskinan Papua hari ini 20,38. Itu urutan ke-34 dari 34 provinsi. Sementara APBD kita urutan nomor 6 dari 34 provinsi. Berarti kapasitas fiskal kita lebih besar. Nomor urut 6. Tapi angka kemiskinan tinggi, IPM kita ini terus menurun tinggi. Banyak indikator-indikator makro di Papua ini kita masih rendah semua. Itu IPM kita masih rendah, 60,30 berapa itu. Nah, terus angka kemiskinan kita ya 27,38. Jadi ini beban bagi kita untuk bagaimana kita bisa mengatasi. Cara mengatasi lewat ini penelitian, kajian. Dari hasil kajian itulah yang memberikan masukan input kepada pemerintah daerah, dalam hal ini OPD-OPD teknis ini yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun rencana untuk menyelesaikan permasalahan ini. Harus perencanaan yang dibuat harus berdasarkan kajian-kajian. Kajian ini kan ada yang dibuat oleh perguruan tinggi masing-masing, ada yang melalui Bapeda seperti yang kali ini. Kalau bisa OPD teknis, kalau menyusun rencana, tanya kepada Bapeda. Kita bisa kami minta dokumen penelitian tentang ini kan, mereka mau menyusun rencana tahun depan. Seperti itu. Ya, ke depan pemerintah jadikan kajian atau penelitian ini sebagai dasar di dalam proses perencanaan. Kalau kita hanya menyusun rencana dengan model seperti sekarang seperti ini, waduh, saya meragukan keberhasilan juga akan capai.
Sementara itu, Titus Bungapon Birak SE, Kasubit Pemerintahan Sosial Budaya Litbang Bapeda Papua mengatakan berkaitan dengan penelitian dan pengembangan kesehatan, khususnya stunting diingatkan karena terkait dengan Perpres 62 tahun 2021. Bagaimana menurunkan angka stunting secara nasional? Stunting harus diturunkan sekitar 15%. Titus menyebutkan bahwa kegiatan pemerintah Provinsi Papua, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua, pembahasan laporan akhir kegiatan penelitian dan pengembangan kesehatan tahun anggaran 2022 melibatkan OPD yang berkaitan dengan penurunan angka stunting. Seperti Dinas PU, tugasnya membuat sanitasi, bidang perikanan, pertanian, bagaimana untuk meningkatkan gizi di masyarakat, tentang pengelolaan pekarangan halaman rumah untuk meningkatkan gizi. Dinas bisa mengajak masyarakat untuk membudidaya ikan untuk konsumsi masyarakat. Tujuan dari kegiatan untuk mengidentifikasi faktor determinan yang terjadi di masyarakat terkait perbaikan status gizi. Yang kedua, mengetahui perilaku positif hidup sehat yang berpengaruh terhadap penurunan angka stunting. Menyusun strategi, kemudian pencegahan penanggulangan stunting di Provinsi Papua. Bungapon menuturkan kegiatan ini melibatkan OPD yang berkaitan seperti pertanian, perikanan, PU, dan organisasi non-pemerintahan seperti NGO dan LSM terkait di bidang kesehatan dan berjalan selama 1 hari. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu percepatan penurunan kecepatan stunting di Indonesia dan menjadi kewajiban bagi setiap pemerintah daerah di provinsi bersama-sama berkolaborasi saling mendukung dengan SKPD untuk memerangi penurunan stunting. Mengingat Dinas Kesehatan tidak bisa jalan sendiri, namun membutuhkan sinergitas dari OPD dan organisasi non-pemerintahan lainnya seperti NGO dan LSM lainnya untuk penurunan angka stunting di Provinsi Papua. Titus Bungapon Birak SE, Kasubit Pemerintahan Sosial Budaya Litbang Bapeda Papua menutup seminar akhir penelitian dan pengembangan kesehatan. Menindaklanjuti dari seminar pendahulu bulan lalu yang dilaksanakan, masukan saran dan pendapat ditampung, dipermantap, dan masukan dan saran yang dimasukkan OPD, NGO, dan LSM telah dirampungkan di seminar akhir ini untuk kemudian menjadi satu buku dan menjadi rekomendasi sehingga akan dibagikan ke OPD lainnya untuk menindaklanjuti yang Bapeda Provinsi lakukan. Tujuan kegiatan ini yaitu mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang terjadi di masyarakat terkait perbaikan status gizi. Dan kedua, mengetahui perilaku positif hidup sehat sehingga berpengaruh terhadap penurunan angka stunting. Menyusun strategi model pencegahan penanggulangan stunting di Provinsi Papua. Kegiatan ini melibatkan OPD-OPD yang berkaitan, mulai dari pertanian, perikanan, PU, dan juga NGO LSM yang terkait di bidang kesehatan. Dan kegiatan ini berdasarkan dari Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, yaitu tentang percepatan penurunan stunting yang untuk menurunkan prevalensi stunting. Oleh karena itu, menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah dan provinsi untuk bagaimana bersama-sama berkolaborasi, saling mendukung lintas SKPD untuk penyelesaian masalah stunting. Karena tidak bisa Dinas Kesehatan berjalan sendiri, tapi dia butuh OPD-OPD yang berkaitan seperti PU, perikanan, pertanian, dan dinas-dinas lain, dan juga di luar daripada pemerintah seperti NGO, UNICEF, dan badan-badan kesehatan lain untuk terlibat dalam penurunan angka stunting di Papua. Narasumbernya dari STIKES, Sekolah Tinggi Kesehatan. Seminar akhir penelitian dan pengembangan kesehatan ini sebenarnya menindaklanjut dari seminar pendahuluan bulan lalu yang kami laksanakan, sehingga masukan, saran, dan pendapat yang telah ditampung kita mempermantap lagi di akhir seminar ini, sehingga masukan dan saran yang dimasukkan oleh OPD-OPD dan NGO itu kami memperbaiki dan merampungkan di seminar akhir ini, yang nanti kemudian menjadi satu
buku dan akan menjadi rekomendasi, sehingga rekomendasi itu akan nanti kami sampaikan bagi ke OPD-OPD sehingga mereka menindaklanjuti apa yang kami Bapeda buat. Pendapat lain datang dari Insinyur Iman Juniawal, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua, bahwa sangat penting dalam menurunkan angka sunting di Provinsi Papua. Banyak kegiatan telah ditempuh, ada beberapa program dari dinas melalui memasyarakatkan masyarakat memakan ikan. Menurut Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Papua, untuk penurunan angka sunting diutamakan pada 1000 hari pertama. Membutuhkan kegiatan sunting berfungsi dalam jaringan tubuh, pembentukan sel-sel otak melalui memasyarakatkan masyarakat makan ikan. Seluruh jaringan tubuh untuk memberikan lagi. Imam menambahkan Dinas Kelautan Perikanan bersama dengan PKK Provinsi Papua melalui penyuluhan tentang 1000 hari kehidupan dalam memasyarakatkan makan ikan, kemudian memberikan makanan tambahan bagi anak sekolah PAUD dan sekolah dasar yang difasilitasi dalam rangka sosialisasi dan memberikan makanan tambahan bagi anak sekolah. Ia menjelaskan Dinas Perikanan Kelautan melakukan kegiatan perlombaan masak ikan. Ini diikuti ibu-ibu PKK di kabupaten dan kota, juga DKP Provinsi menjalankan hal yang sama. Lomba cipta menu serba ikan ini diikuti remaja di bawah 25 tahun. Kegiatan ini dilaksanakan terutama dalam rangka mendukung kegiatan Hari Ikan Nasional pada 21 November 2022. Kegiatan ini merupakan peran besar dalam upaya mengemas stunting yang menjadi pekerjaan rumah bersama. Upayakan bagaimana memasyarakatkan masyarakat makan ikan, terutama masyarakat di pedalaman dengan membuat formula menyiapkan kegiatan agar bisa didukung bersama. Makan ikan. Kemudian kegiatan yang kita lakukan lagi adalah pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. Ini ditujukan kepada PAUD maupun sekolah dasar yang kita fasilitasi dengan dalam rangka sosialisasi dan pemberian makanan tambahan bagi anak sekolah. Selain itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan memasyarakatkannya dengan mengadakan kegiatan perlombaan masak serba ikan yang diikuti ibu-ibu PKK di kabupaten kota. Untuk tahun ini kami juga menyelenggarakan hal yang sama. Kemudian kegiatan lomba cipta menu serba ikan yang diikuti oleh remaja-remaja di bawah 25 tahun. Nah, kegiatan inilah yang coba kita laksanakan terutama dalam rangka mendukung kegiatan Hari Ikan Nasional yang jatuh pada tanggal 21 November 2022 nanti. Kegiatan-kegiatan ini merupakan kegiatan yang mempunyai peran besar dalam upaya untuk penurunan stunting. Yang menjadi PR dan terus kita upayakan bagaimana memasyarakatkan makan ikan, terutama untuk peningkatan gizi masyarakat pedalaman. Kita coba membuat formula-formula, menyiapkan kegiatan-kegiatan ini agar bisa terdukung. Hal yang berat kita laksanakan memang karena wilayah pegunungan merupakan daerah yang keterjangkauannya serta pembiayaannya cukup besar. Oleh karena itu kita coba untuk dalam kegiatan budidaya melakukan kegiatan pembudidaya dengan memberikan jenis ikan tertentu yang tingkat kebutuhan pakannya lebih mudah untuk tersedia. Contohnya kita menganjurkan apabila daerah-daerah pedalaman bisa mengusahakan ikan-ikan yang herbivore, sehingga kebutuhan akan pakan menjadi bisa kita atasi bersama. Seperti penggunaan ikan koan atau grass carp, sebagaimana yang dikembangkan di Kabupaten Puncak Jaya maupun Pegunungan Bintang.